Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik Pak Agus, tadi kan sebelum break ini sudah sedikit menyinggung mengenai adanya program-program dari Kementerian Sosial yang memang melibatkan langsung para pemuda ataupun masyarakat khususnya. Nah, terkait dengan hal ini apakah memang ataupun Kementerian Sosial ada program apa saja sih Pak yang memang telah disediakan atau disiapkan untuk masyarakat? Program yang sudah tersedia dan disiapkan oleh masyarakat itu banyak sekali. Yang kami urus itu adalah seseorang dari dia mulai berada di perut ibu, Ya. ya, di dalam kandungan sang ibu sampai dia meninggal dunia, yang kami urus. Apalagi dan terutama khususnya mereka-mereka yang rentan terhadap kemiskinan, mereka-mereka yang rentan atau berpotensi menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Ya. Misalnya ada satu program yang kita sebut dengan program PKH, program keluarga harapan. Program PKH ini dinilai oleh banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang independen, merupakan sebuah program yang berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap yang saya sebut dengan memerangi kemiskinan. Ya. Kenapa saya sampaikan dari lahir sampai dia meninggal? Program PKH ini sifatnya adalah sebuah program kondisionalitas. Jadi para penerima manfaat, keluarga-keluarga itu diwakili oleh ibu-ibu. Jadi kami pemerintah memberikan bantuan itu kepada ibu-ibu. Kondisionalitas itu artinya kan ada syarat. Betul. Ada syarat. Penerima manfaat itu harus di dalam keluarganya itu sang istri atau sang ibu-ibu itu dia dalam kondisi hamil dan atau harus dia mempunyai balita. Ketiga, dan atau dia harus mempunyai anak yang sedang sekolah di SD, SMP atau SMA. Karena kami ingin membantu ya negara atau pemerintah dalam memerangi stunting. Dalam memerangi stunting. Ibu-ibu itu ketika dia berstatus penerima manfaat, ya, karena ini sifatnya syarat, artinya kondisionalitas, maka dia harus secara berkala memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Baik. Dokter-dokter di puskesmas itu harus memeriksa dan memastikan bahwa bayi yang ada di kandungan itu sehat. Nah, kalau ibu-ibu atau istri yang sedang hamil tidak memeriksakan kandungannya kepada puskesmas, itu punya sanksi. Bisa kami berikan sanksi. Sanksinya bisa sampai pada dicoretnya dia sebagai penerima manfaat. Oh, baik. Nah, itu kondisionalitas. Juga dia dan atau dia punya balita. Nah, itu kita harus memastikan bahwa ibu membawa anak-anak yang balita kepada puskesmas untuk mendapatkan suntikan-suntikan imunitas tadi. Kalau nggak ada sanksinya juga. Berarti bisa dikatakan ini penerima manfaat pun tadi ya Pak ya, kondisionalitas tadi ya? Kondisionalitas, karena kita ada misi. Misinya adalah membangun masa depan Indonesia melalui SDM. SDM yang sehat. Dan mohon maaf, ini dalam bentuk apa Pak bantuannya? Bantuannya dalam bentuk cash, ya, cash yang kita transfer ke rekening ibu-ibu tadi. Ke rekening ibu-ibu yang membutuhkan tadi? Ke rekening ibu-ibu yang memang kita jadikan, kita tunjuk dia sebagai penerima manfaat. Dan itu berlaku untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia? Sekarang program PKH menyentuh 10 juta keluarga. 10 juta keluarga. 10 juta keluarga itu sekitar 15% termiskin yang ada di Indonesia, keluarga termiskin. Nah, itu yang kita sentuh. Tapi yang menariknya, biasanya sekarang kan dana yang diterima oleh masing-masing KPM keluarga itu tahun 2018 rata-rata sekitar 1,8 juta per tahun. Per tahun ya. Rata-rata. Nanti
tahun 2019 itu indeksnya akan dinaikkan. Nah, itu nanti teknisnya ada detail, tapi yang ingin saya sampaikan nanti rata-rata per KPM, per keluarga penerima manfaat itu tahun 2019 dia bisa menerima di atas 3 juta. Dana-dana itu diharapkan tadi untuk perbaikan gizi, untuk sekolah, ya walaupun ada KIS, uang sekolah sudah bebas, sudah gratis, tapi memang diperlukan untuk misalnya membeli pensil, membeli buku. Nah, yang menarik lagi adalah kalau ada sisa, kalau ada sisa anggaran atau dana yang diterima oleh KPM di luar tujuan atau misi pokoknya, kalau ada sisa, maka dana itu boleh dan kami harapkan dipakai oleh KPM untuk memberdayakan diri sendiri dengan membentuk usaha-usaha. Jadi wirausahawan, wirausahawati di tingkat grassroots. Sukses story-nya banyak sekali. Baik. Jadi memang tujuannya untuk ibaratnya menaikkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, begitu ya. Nah, ini terkait dengan kesejahteraan sosial. Pak Agus Gumiwang sendiri melihat kesejahteraan sosial Indonesia saat ini khususnya seperti apa sih, Pak? Yang bisa saya sampaikan, angka kemiskinan ini terhadap sensus yang dilakukan oleh BPS, alhamdulillah sudah turun ke 0,98%. Ya, ini yang dirilis bulan Maret, dan BPS itu tidak hanya sekali merilis angka kemiskinan, dari dulu juga dari setiap pemerintahan, setiap rezim juga merilis angka kemiskinan, dan sekarang alhamdulillah sudah 9,8. Baik. Tapi bukan hanya angka kemiskinan yang menjadi achievement, capaian dari kinerja pemerintah sekarang, tapi juga adanya pengecilan gap, ya, Gini rasio misalnya. Nah, itu semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin baik. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan bahwa keberhasilan dari pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial sudah sangat baik. Kami sangat optimis bahwa kalau kita melaksanakan program-program kita di tahun 2019 nanti secara disiplin, secara konsisten, ya, angka kemiskinan di ujung tahun 2019 nanti bisa kita tekan maksimum 9,5. Baik, jadi sudah banyak sekali program-program yang memang disediakan dan juga dijalankan oleh Kementerian Sosial untuk ibaratnya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Betul begitu, Pak ya. Baik, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.